Ya Pak, Halo, Pak. ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini Pak Zio ya? Bukan, ini dari Sukamara, Kalteng. Oh ya siap Pak, ya ini yang telepon tadi Pak ya? Ya, ya, ya. Oh ya siap Pak. Gimana Pak? Gedung kita itu sudah lama, hampir 6 tahun. Cuma setiap bulan tuh panen memang hampir sekilo, Pak, 1 kilo. Ya, Tapi panen rampas, Pak. iya. Jadi apa kendalanya sekarang? Kendalanya tuh enggak ada, cuma kita lihat suara Bapak tuh bagus. Ada gedung baru itu, walet berdatangan gitu, nah. Oh iya Pak, jadi gini Pak ya, Bang Tani cerita sebentar kasih kesempatan. Jadi untuk Ya, ilmu dan trik saya itu Pak, sebenarnya saya itu menyelamatkan bentuk gedung yang benar dan akurat. Kenapa? Kan selama ini banyak yang meniru membangun gedung walet asal-asalan dan kepengen yang punya gedung saja pengarahannya, dan orang buatnya juga nggak ada patokan yang benar. Jadi mengikuti kalau orang mau dunia walet, saya akan itu keras karena saya ada patokan ya, gedung yang disukai oleh walet itu seperti apa arah dan bentuknya. Jadi gini Pak, kalau kebanyakan orang tuh menggunakan LMB kan sembarangan, ya. mau menyamping, mau timur, barat, tenggelam, pokoknya terserah. Banyak kayak gitu, makanya banyak bergendala. Kalau saya Pak, yang saya dominankan pemikiran gedung walet atau yang sudah salah, saya perbaiki. Cara memperbaikinya seperti apa? Terkadang kan ada yang dinding ruangan inapnya kena matahari pagi ya. Ya. Ada yang ruangan putarnya kena matahari mati. Nah, kalau ruangan putarnya kena matahari mati Pak, itu sudah 99% gedung yang benar dan akurat. Nah, tinggal kita mengubah ilimbinya menghadap matahari mati. Karena kenapa harus ditunjang matahari mati ilimbinya? Biar di sore hari pencahayaan remang-remang pada jam 6 jam 5 masih ada di ruangan putar. Jadi anakan bisa gampang masuk, burung kita bisa bertambah terus di gedung. Kedua, kenapa ruangan inap harus kena matahari pagi? Karena Pagi lah. Itu ya, Pak, matahari tenggelam itu kalau nggak salah kena apa tuh namanya ruang inap. ya nanti dengerin lebih bicaranya dulu. Nah, nanti ya kan. Jadi, kenapa ruangan inap mau kena matahari pagi? Biar setelah matahari berputar melewati gedung kita, ya. Nah, terbenamnya matahari itu menyorotnya ke ruangan putar LMB kita. Itu benar, Pak. Kenapa benar? Kan sore-sore burung mau masuk. Nah, kalau burung mau Ya, masuk kan dinding ruangan inap kita yang kena matahari pagi tadi ya, yang sudah lewat, sudah mati mataharinya. Otomatis dinding ini udah dingin jam 4 jam 5, udah nggak ada lagi pencorotan cahaya di dinding ini. Jadi burung masuknya nyaman. Kedua, ilimbi menghadap matahari mati itu menuntun anakan masuk ke dalam ruangan putar dan kelihatan pintu lar kita. Jadi bukan mengandalkan suara saja yang berkicau di kegelapan. Suara berkicau dan remang-remang ada, jadi burung cepat masuk Pak gitu. ya, ya. Nah, makanya gedung yang saya arahkan itu nggak ada yang nggak sukses, semua sukses dan tidak bergendala. Musim panas, musim hujan dia tetap tersenyum. Nah, gedung itu bisa semua walaupun salah Pak, namun gendalanya sering di musim kemarau. Kotoran banyak kering, burung banyak kabur, panen menurun. Nah, itulah kesalahan gedung yang belum sinkron. Belum belum sinkron itu Oh, iya. intinya arah matahari LMB ke matahari mati nggak ada yang ke sana mungkin gedung kan, jadi nggak ada pencahayaan, anakan susah masuk, itu belum sinkron. Ruangan inap kena sorot matahari sore, itu salah, belum sinkron. Makanya musim panas gendala ini akan keluar Pak, burung akan banyak kabur dan panen akan turun. Iya, iya. Jadi ditunjang sama SP. SP itu adalah penakluk walet Pak. Jadi mendatangkan burung walet, sudah datang di LMB, masuk burung itu tugasnya. Kalau sudah masuk tugasnya Pak, burung itu akan menjaga ke ruangan inap. Nah, apabila suara inap itu bermutu sesuai yang kita rancang para editor termasuk saya, kalau pintar merancang suara inap, burung akan betah, tak akan mau keluar sampai hari sudah malam. Disitulah kita bisa menginapkan burung-burung anakan yang sudah terdampar di gedung kita. Seperti itu Pak. Iya, iya. Jadi itulah yang ilmu Bang Tandi Jos bisa membantu para teman-teman yang punya gedung walet. Ya makanya saya sekarang nih banyak
diteror orang. Sebagian mungkin ada yang merasa tersaing dan tidak mau ada kehadiran saya membantu petani mengumbar-ngumbarkan ilmu tentang ilmu keberhasilan gedung walet. Ya kalau saya tujuan membantu Pak. Ya yang tidak senang sama saya terserah, itu adalah orang hati kotor. Itu aja saya nilai. Intinya saya menyelamatkan orang yang punya gedung aja, yang mau merapat sama saya, gitu aja Pak. Kebetulan kita ahli pembuat suara, alhamdulillah yang sudah pakai kelambu hitam itu Pak. Walaupun gedungnya gedung baru, gedung lama, kalau gedung lama semakin meledak aja pakai kelambu hitam, apalagi trik tutorialnya sudah mengarahkan LMB menghadap matahari mati dan ruangan inapnya sudah dibenahi. Kalau memang ada yang salah. Matahari mati lah Pak. Gimana Pak? Di LMDJ matahari mati lah. Iya Pak, LMB-nya harus menghadap matahari mati Pak. Makanya kalau sudah menghadap matahari mati LMB-nya Pak, saya menanya juga sama orang punya gedung, ruangan putar Bapak kena matahari mati nggak ruang putarnya? Saya mau tanya kayak gitu kan, kena sorot matahari mati nggak? Enggak Pak. Mataharinya pas di ruang inap. Nah, matahari matinya? Ya. Ya, berarti gedung Bapak itu yang melebarnya atau memanjangnya kena matahari mati dan matahari hidup dan matahari hidup dan mati. Melebar. Oh, melebar ya. Kalau melebar itu berarti dinding yang panjangnya apa dinding umpama gini Pak ya. 12 panjang, 4 meter lebar. Nah, yang kena matahari mati sama hidupnya itu yang 12-nya apa yang 4 meternya, Pak? Ya ini pas sudut Pak. Nah ya kalau sudut itu kalau sudut ya berarti posisi punya Bapak seperti ini ya. Bisa pecian Pak. Tapi gedungnya di pantai Pak. Ya nggak apa-apa, bisa pecian sama saya nggak? Nah siapa? Ya gini Pak, ini saya lukis dulu Pak ya. Saya lukis dari tutorial gambaran dulu Pak ya. Semoga Bapak bisa mencerna. Nah gini Pak ya, jadi gedung Bapak itu ini matahari, anggaplah matahari hidup ya. Saya ini ya hidup ya. Nya di sini matahari mati ya, mati. Nah gedung Bapak itu mungkin kalau saya meraba seperti ini posisinya. Iya, sip. Ya, jadi yang saya pertanyakan sekarang Pak, biar gedung Bapak itu nanti nggak ada permasalahan di musim kemarau, karena ini hari kan sekarang kan banyak gedung ini udah membenahi jalur yang benar. Nanti gedung kita kalau belum benar kalah saingan. Burung itu mencari kenyamanan sekarang di gedung yang sudah dibenahi. Nah, kalau menara Bapak, menara ruangan putar maksud saya di sini, ini matahari mati, ya nanti ini matahari mati. Ini ruangan putar Bapak. Terkadang orang ini ada di sini LMB ya. Nah, ada di sini. Ada di sini. Nah, yang benarnya kalau memang posisi punya Bapak tuh di sini ruangan putarnya ini matahari mati, yang benarnya di sini Pak LMB-nya harus di sudut. Nah, kalau kebetulan gedungnya kena sudut matahari mati dan hidup ya. Nah, di sini. Namun kalau di sini ruangan putar Bapak ya, kena tembak matahari hidup ruangan Bapak, ini bisa dibilang pasti salah total. Ini LMB Bapak mungkin di sini atau di sini, atau Bapak memaksakan mengikuti tutorial saya menghadap ke sini, menghadap matahari mati. Percuma saja Pak, walaupun ini kena matahari mati, namun pencahayaan sore itu di sini nembaknya, bukan ke pintu lar. Nah, kalau di sini Pak matahari mati, sini LMB, larnya kena matahari mati, bagus ini. Nah, lar ini lar. Nah, burung bisa masuk enak di sore hari. Namun kalau di sini menara ruang putar Bapak, ruangan hampanya, matahari mati di sini, LMB Bapak di sini, matahari nembaknya ke sini Pak, ke dinding belakang, bukan ke lar. Nah, ini percuma. Makanya aku mau tahu posisi Bapak di mana? Apa di sini, lar Bapak apa di sini? Larnya di sini. Di sini atau sini? Ini. Ya. Nah ini salah Pak. Jadi walaupun Bapak udah panen berapa kilo ya, bukan saya menakut-nakuti Pak. Mungkin Bapak membangun gedung dari awal ya. Dulu sekali Bapak udah membangun gedung. Umpama mungkin di sana dulunya Bapak tidak ada saingan ya.
Nah sekarang Pak gedung udah banyak ya, hati-hati gedungnya sudah produktif bisa kering hasilnya karena burung ini menilai kenyamanan tempat tinggal. Posisi memang terbalik ini. Ya terbalik. Jadi Bapak kalau memang mau dibenahi, Bapak harus di ruangan inap ini Bapak bongkar, jadikan ruang blong yang di sini dulu. Yang blong ini dikasih lagi papan ini dipindahkan sini Pak. Nih dipindahkan sini Pak. Dipindahkan sini papannya, papan yang ini ya, ruangan inap ini dipindahkan sini, yang ini dijadikan ruangan putar. Seperti itu Pak. Namun kalau Bapak nggak mau bongkar-bongkar, gampang Pak solusinya. Bapak buat menara baru aja di sini. Nah, biar nggak repot, buat menara baru nempel. Menara baru ya, ilimbi menghadap matahari mati, tinggal Bapak jebol aja ini Pak, jebol ya. Di sini Bapak tinggal dijebol aja papannya ukuran 3 meter kali 3 meter untuk burung masuk ke sini. Nah yang ini nanti Bapak tinggal pasang sirip aja, kerjanya nggak terlalu repot. Namun kalau nggak mau keluar dana, ya Bapak harus dibongkar ini Pak. Kalau nggak mau keluar dana seperti ini kan besar dananya. Tinggal bongkar yang ini, pindahkan ke belakang sini, LMB-nya pindah ke sini. Udah sukses Bapak. Baru saya arahkan Bapak pakai SP kelambu hitam. Kenapa? Oh gitu. Ya, kenapa Pak saya nggak mau menerbitkan SP kelambu hitam? Kalau orang tidak mau membenahi gedungnya, saya tidak akan kasih SP kelambu hitamnya. Walaupun 1 M Bapak beli SP saya. Jangankan 1.700.000 ya, paket komplit kelambu hitam. Ya, 4 flash disk sama parfum goib saya dan parfum gratis Twitter. Ini 1.700.000, mungkin mampu Bapak belinya, petani lain mampu semua. Namun kalau nggak mau merubah RBW, kalau salah saya lihat, saya nggak akan kasih Pak. Nanti memalukan dan memalukan SP kelambu hitam. Kelambu hitam tidak mampu menginapkan burung walet kalau gedungnya salah posisi. Nah, jadi kalau sudah dibenahi, saya bisa ini Pak, bisa tertawa saya kalau sudah dibenahi. Kenapa bisa tertawa? Dipastikan gedung Bapak berhasil. Gitu Pak. Nah, saya kalau mau asal jual suara saja Pak, mungkin saya udah nggak kelayanan. Ribuan manusia Asia Tenggara ini walet yang pada zong. Namun banyak orang itu yang bermohon-mohon sama saya mau pakai aja dulu SP kelambu hitam, pesan. Dia belum siap dananya. Saya bilang boleh dipesan, namun jangan menyalakan SP kelambu hitam kalau nggak berhasil menginapkan burung dan sampai bersarang. Saya kasih Pak, ada perjanjian. Namun kalau dia menyadari memang gedungnya itu posisinya salah, ya dia harus telepon saya. Kapan-kapan telepon saya, Bang, SP saya sudah ada kemarin. Namun saya terapkan di gedung yang saya salah ini, Bang, masih tidak mampu. Atau tutorial Abang saya mau pakai, saya mau siap benahi gedung Abang. Saya tetap kasih ilmunya Bang. Seperti itu. Namun kalau dia keras kepala, tidak mau merubah gedung yang salah itu, saya tidak akan juga mau kasih SP kelambu hitam Pak, gitu. Itu Pak. Jadi intinya Bang Tandi Pak, bukan ingin viralkan SP kelambu hitam saja. Saya ini ingin menyelamatkan yang punya gedung Pak. Jadi ini Pak saya ceritakan Pak ya, sebagai masukan. Mungkin Bapak udah tua, udah banyak pengalaman dan makan garam, dan banyak cerita di dunia walet yang ditampung Bapak selama ini. Ini penemuan saya Pak. Saya bongkar, ini penemuan saya Pak ya. Saya kan konsultan Pak kemarinnya 8 tahun yang silam. Sampai sekarang masih jadi konsultan. Namun saya sekarang tidak berharap lagi untuk dipanggil orang mengambil jasa rehab. Saya berharap untuk membantu orang jarak pakai HP saja seperti ini. Biar orang itu tidak mengeluarkan biaya besar. Jadi saya memutuskan jadi konsultan melewati HP. Kasih suara. Jadi orang sudah merasa ringan, tidak panggil konsultan lagi. Jadi gini Pak, saya bongkar ceritanya Pak ya. Dulu Bang Tandi Walejos ada binaan 100 gedung Pak ya. Dulu sebelum saya punya ilmu ini Pak ya. Jadi dalam 100 gedung itu Pak, saya ada yang meledak, hasilnya ada 2 gedung. 100 gedung itu cuma 2 gedung yang meledak. Nah saya nggak tahu kenapa yang ini meledak, kenapa yang ini sukses. Saya gali ilmunya Pak. Dengan hasil saya gali, kok yang lain nggak sukses kok. Rupanya Pak, setelah saya gali, ternyata Pak, ruangan yang itu terbalik semua, yang gedung yang sudah dibikin petani itu. Jadi apapun usaha saya Pak menerapkan ilmu, tetap nggak bisa menyaingi gedung yang benar ini. Nah gedung yang 2 biji ini Pak, ternyata
yang saya kerjakan ini yang berhasil meledak, itu adalah ruangan inapnya kena matahari pagi, ruangan putarnya kena matahari sore, LMB-nya saya arahkan matahari mati. Settingannya sama Pak, yang 100 biji gedung tadi sama semua saya setting, hasilnya beda. Nah di sanalah kita melihatnya, dunia walet itu yang akuratnya ilmunya adalah yang saya sampaikan itu Pak. Matahari harus kena ruangan putar, dinding ruangan inap harus kena matahari pagi. Itu benar Pak. Baru ditunjang sama SP suara-suara editor seluruh Asia Tenggara yang terbagus, baru dicolok ke gedung kita. Nah baru berhasil Pak. Jadi bukan saya membanggakan hasil karya editor saya saja, banyak editor lain di Indonesia ini yang bagus-bagus, yang mantap-mantap suaranya Pak, banyak ya. Saya tidak mau menjatuhkan teman-teman karena seprofesi sama saya. Terkadang selama ini teman-teman itu menyalahkan suara dikarenakan dia tidak koreksi, gedung dia itu belum benar dan akurat. Saya meluruskan cerita suara Pak. Jadi suara ini ada perbandingan, cuman selisihnya gini Pak ya. Kalau gedungnya sudah benar kita arahkan seperti ilmu Bang Tandi Walet Jos ya. Ada 2 gedung. Kita kasih saingan, kita lombakan. Gedung ini sama arahnya benar, gedung ini benar arahnya. Colok lampu hitam, colok SP editor lain. Nah perbedaannya Bang, ada yang 1 bulan sudah menginap, ada yang belum. Nah itu perbedaan karakter suara bagus. Nah gitu Pak, ada yang panennya udah 1 kilo 1 tahun, ada yang baru 2 on. Nah ini kurang bagus suara ini. Nah namun kalau kasusnya 2 gedung ini ya, ada gedung yang salah, ada gedung yang benar. Gedung yang benar ini berhasil, gedung yang salah ini berhasil. Namun dia tidak berhasilnya di musim kemarau. Dia kalah postur persyaratan yang diinginkan oleh walet. Gedung yang salah ini panas. Panas akan menerpa di bagian ruangan inap, ditembak matahari mati. Burung akan banyak kabur Pak. Masuk, keluar lagi jam 8 malam. Masuk, keluar lagi jam 8 malam. Burung akan mencari gedung-gedung terdekat, masuk ke gedung-gedung lain tanpa sepengetahuan kita Pak. Burung itu dia sering keluar Pak jam 10 malam, jam 11 malam. Itu rentang-rentang panasnya kalau gedung beton yang kena sorot matahari mati ruangan inapnya. Itu nggak ada ampun Pak. Burung kita semakin berkurang, nyusut. Musim hujan dapat lagi burung. Musim kemarau kabur lagi. Kan kapan suksesnya kita? Nah, sementara kan kita mau sukses Pak. Nah, jadi kalau mau sukses Pak, itulah yang saya sarankan. Gedung kita harus kita sinkronkan dulu buat burung walet betah. Intinya pas burung masuk betah, nggak panas. Pas burung mau masuk anakan ada pencahayaan di lar, karena LMB kita sudah menghadap matahari sore, matahari mati. Nah baru ditunjang sama Bapak suara SP kelambu hitam atau suara-suara lain. Boleh Pak, saya tidak istilahnya tidak semesti mau suara yang saya, tidak. Namun kalau mau puasnya, apa salahnya sudah pakai ilmu saya, menerapkan suara saya. Itu namanya orang tidak kacang lupa kulit Pak. Itu aja yang saya sampaikan kepada petani seluruh Indonesia. Nah jadi Pak, ini ada saya bongkar sedikit rahasianya. Kenapa ilmu ini saya publikkan. Semua orang bisa contoh kok, gampang ditiru orang. Namun Pak, tutorial bentuk panjang gedung ya, lebar sekat ruangan putar ada 3 meter kali 4, ada 4 kali 6 ruangan putarnya. Itu harus saya sinkronkan juga Pak, ukuran LMB sama larnya. Lar kelambu hitam tuh terkenal kan mepet dari lantai. Ya, bukan kayak orang kan lar untuk masuk di ruangan inap kayak LMB orang kan. Kita enggak. Kita larnya mentok di lantai. Ada lantai di sana bikin lar semeter kali semeter, ada semeter 30 kali 30, ada semeter setengah kali semeter setengah, dan ada semeter setengah kali 2 meter lar paling bawah. Kan lar kelambu hitam beda daripada lar yang lain. Kenapa? Karena saya menuntun anakan biar pencahayaan menyorot ke lantai. Di saat ada remang-remang, matahari terbit di jam 4, jam 5, di lantai masih ada remang-remang cahaya, burung bisa gampang masuk anakan. Nah, itu bisa dicontoh Bang, bisa dicontoh semua para orang. Namun, menyontoh itu bisa sesat. Bisa sesat Pak menyontoh itu. Kenapa?
Karena orang tidak bertanya sama saya langsung. Karena saya mengarahkan itu sudah menyinkronkan bentuk panjang gedung ya, lebarnya menara, pendeknya menara, dan tinggi bangunannya. Saya ukur sama LMB-nya. Kalau LMB-nya 80 kali 60, larnya saya kasih sekian-sekian. Nah, itulah yang nggak bisa saya publikkan, itu ilmu saya, Pak. Jadi boleh mencontoh teman-teman, namun kalau dia tidak bagus hasilnya, wajib telepon saya. Biar saya kasih ilmu tutorial LMB dan lar yang benar. Seperti itu. Makanya saya berani memiralkan ilmu saya ini. Saya tidak takut ilmu saya diambil orang, Bang. Tidak takut. Silakan kalau orang mau mengambil ilmu saya tanpa izin dan bertanya sama saya langsung. Insya Allah, bukan saya mendoakan, susah mau berhasil, Pak. Memang ada trik dari LMB sama larnya. Kayak Bapak langsung bertanya sama saya, itu mantap sekali. Iya. Daripada main contoh, paling-paling ilmu, itu nggak barokah. Nggak barokah. Saya tuh bertanya, Pak. Ya. Setelah menonton video Bapak tuh, kayaknya orangnya terbuka gitu, nah. Ya, saya terbuka, Pak, orangnya. Terbuka. Terbuka. Berarti itu kesalahannya di situ lah, matahari tenggelam timbul itulah. Iya, Pak, itu panas sangat. cuma 1 kilo yo, 1 bulan itu 1 kilo. Tak mau nambah-nambah dia. Iya. Lagi musim kemarau. Iya, kan terbuka kan Bapak ceritanya kan, nggak mau nama-nama. Kenapa? Bapak dulu dapat 1 kilo. Kenapa? Karena dulu, Pak, di saat di musim hujan panjang di tempat Bapak, di sanalah burung akan berproduktif bersarang sampai 1 kilo di gedung Bapak. Ya, di musim hujan, Pak. Nah, masuk musim kemarau, nangis gedung lama itu tak akan kabur. Kenapa tak akan kabur? Karena gedung kita masih berdiri kokoh. Cuman dirubah aja tempat masuknya. Burung walet itu Pak setia sekali, Pak. Yang sudah ada sebenarnya setia kali ini. Dia yang nggak setia itu, Pak, di saat panas, Pak. Dia nggak setia kalau panas. Walet itu paling bertantangan sama panas. Iya. Jadi gampang kita membahasnya. Kenapa walet itu? Yang lebih bagusnya memang ditambah itu. Ya. Ke belakang itu Iya, ditambah. Ada yang kemarin ditambah, Pak. Saya ajarkan ditambah yang kemarin. Karena dia udah panen 2 kiloan, menyusut sekarang. Dia bilang, Bang Tandi, kalau kita rombak dalam, kasihan sama burung yang udah ada, katanya. Gimana solusinya? Saya bilang, Bapak kasih penambahan menara baru saja. Menara baru. Sudah selesai menara baru, Bapak baru bikin LMB di sana. Saya bilang, nanti penjebolan setiap lantai 1, 2, 3, 4 ya, untuk ruangan masuk dia ke lantai, itu bertahap saja penjebolannya. 1 hari 1 lantai. Diamkan dulu. Diamkan dulu 2 minggu. Nanti minggu depan lagi jebol lagi 1 lantai, 1 bulan kelar 4 lantai. Burung nggak terlalu stres, saya bilang. Iya, Pak, siap katanya. Jadi ada langkahnya, Pak. Nanti kalau udah dibuat semua, burung nanti kan udah keluar masuk depan belakang. Biarin keluar masuk depan belakang. Nah, nanti kalau sudah banyak rutin masuk ke pintu baru, Pak, ya, kita lihat berapa bulan atau 2 bulan. Nah, yang lamanya kita tutup total, langsung pasang lantai. Yang belakangnya. Iya, iya. Udah kelar. Mantap itu. Kelar tuh, Pak. Ya. Itu yang paling mantap. Nggak ada risiko dan kita nggak ada rasa kecemasan. Iya. Pantas punya saya itu nggak tahu nambah-nambah. Apalagi sekarang, Pak. Kan mungkin di dekat gedung Bapak, khawatirnya ada yang orang pakai SP kelambu hitam dan udah membenahi kayak saya. Burung banyak pindah di sana, Pak. Dijamin. Banyak pindah di gedung itu dia. Jadi kalau gedung Bapak sudah dibenahi, sudah pakai SP kelambu hitam, jos. Itu ada itu Bapak tuh ngasih kelambu hitam yang Bapak 3,6 ya. Gratis itu. Oh ya, itu berarti itu sekedar untuk simpel aja, Pak. Itu belum jamin untuk sukses, Pak. Kenapa? Karena kan itu tuntutan petani kemarin. Tim Scrabber minta SP Dena kelambu hitam, walaupun panjang pendek dia mau minta atau mau diterbitkan. Saya terbitkan. Itu yang pendeknya, Pak. Yang pendeknya. Kalau SP kelambu hitam, Pak, ada 12 jam. 12 jam durasinya. Bah, panjang lah. Iya, panjang, Pak. 12 jam full, penuh intinya penuh variasi. Suara-suara yang saya ciptakan bikin BW itu semakin semangat terus mendekat gedung kita. Seperti itu. Kalau durasi pendek itu, Pak, tahu aja, ibarat kalau nyanyi, judi meracuni keimanan, terus judi, malak burung, Pak.
Malak burung. Iya. Malak. Karena kenapa? Tidak ada variasi dengan durasi yang pendek. Burungnya akan bosan. Nah, makanya SP Kelambu Hitam menerbitkan suara yang terbaik di Indonesia, durasi yang terpanjang 12 jam, Pak, untuk suara panggilnya. Makanya nggak bisa saya gratiskan, Pak. Nggak bisa saya gratiskan. Kenapa? Media filenya panjang, YouTube nggak bisa mampu tampungnya. Telegram nggak bisa tampungnya. Apa media file nggak bisa tampungnya, Pak. Ngeheng. Nah, bisa tampungnya apa? Flash disk. Nah, makanya flash disk sekarang 4 flash disk saya kirim 1.700.000, Pak. 1.700.000 lah. Iya, paket komplit, Pak, sama parfum goib. Bapak nanti masuk di grup keluarga saya. Mantap, Pak, asik grup kita. Orang pada baik semua. Grupnya di mana itu, Pak? Hah? Grupnya di mana itu? Grupnya di mana itu? Grupnya di WA saya. Saya adminnya. Itu grup pemakai kelambu hitam, Pak. Di sana yang boleh masuk grup sana, Pak, orang yang sudah pakai SP kelambu hitam 4 flash disk. Oh, iya. Ya, sip itu. Nanti saya hubungi lagi ya. Oke, siapa? Saya tunggu. Yo, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.